قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat berat dirasakan oleh dirinya penderitaan kalian, harisun alaikum, dan sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman dia amat belas kasih dan sayang. Saudara kaum muslimin, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim, nama aslinya adalah Amr bin Abdul Manaf, nama aslinya adalah Al-Mughirah bin Qusay, nama aslinya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dia inilah yang dijuluki sebagai Quraisy, sehingga suku ini pun dinisbahkan kepadanya. Bin Malik bin An-Nadr, yang nama aslinya adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, yang nama aslinya adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ha'ad bin Humaisi bin Salaman bin Awas bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Baldas bin Yadab bin Tabik bin Jahim bin Nakhisi bin Maqi bin Id bin Abakar bin Ubaid bin Ad-Di'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Id bin Disan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqassir bin Ahid bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udhah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Ibrahim bin Tarih, yang nama aslinya adalah Azar bin Nahur bin Saru atau Saru bin Ra'uh bin Palih bin Abir bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawasslik bin Akhnuh. Ada yang mengatakan beliau inilah Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusyah bin Sid bin Adam alaihimassalam. Saudara kaum muslimin, nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang telah disepakati oleh para ulama nasab, yaitu nasab beliau sampai kepada Adnan. Dan yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat dengannya dan ada pula yang diam, yaitu nasab beliau dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah yang di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak sahih, yaitu dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saudara kaum muslimin, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah menyebutkan ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, lehernya jenjang, suaranya agak parau, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung, dan rambutnya sangat hitam. Bila diam terpancar darinya kewibawaan, bila berbicara beliau terlihat sangat akrab. Apabila dari kejauhan beliau terlihat sangat tampan dan paling elok, dan dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Tutur katanya manis dan berharga, tidak panjang dan tidak pula pendek. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi. Postur tubuhnya sedang. Orang yang memandangnya tak akan mencibirnya lantaran posturnya yang pendek, dan tak akan mencelanya karena posturnya yang tinggi. Beliau bagaikan dahan di antara dua dahan, paling nampak di antara tiga orang dan paling tinggi kedudukannya.
beliau memiliki teman-teman yang senantiasa mengelilinginya. Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Apabila beliau merintahkan sesuatu, maka mereka bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Beliau adalah sosok orang yang paling ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mendakwakan tauhid dan memperingati dari syirik. Dalilnya adalah firman Allah, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut, "kum fa'anzir," bangkitlah dan berilah peringatan. Ay yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Dia memerintahkan, memperingatkan dari syirik dan mengajak kepada tauhid. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan menyembah berhala tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Tuhanmu. Saudara kaum muslimin, seakan-akan dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja, maka bisa saja dia hidup tenang, bisa saja dia hidup nyaman. Sementara engkau yang memikul beban yang besar ini, bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Bagaimana mungkin engkau bisa beristirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang senang dengan ketenangan yang membuaikan? Bangkitlah untuk menyambut urusan yang maha penting yang telah dipersiapkan untukmu, dan beban berat yang telah dipikulkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, berjihad, bergiat-giat, berletih-letih. Bangkitlah, karena waktu tidur dan istirahat itu telah berlalu, dan sejak hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada hanyalah mata yang bergadang panjang dan jihad yang lelah dan meletihkan. Maka bangkitlah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan dakwah dan terus melaksanakannya sejak datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun. Sejak itu pula Nabi tidak sempat merasakan kenikmatan untuk dirinya maupun kehidupan untuk keluarganya. Beliau tetap bangkit dan bangkit mendakwakan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengembankan di atas pundaknya beban yang amat berat dan syarat, namun sedikit pun beliau tidak merasakan berat. Beliau mengembankan di atas pundaknya beban amanah yang paling besar di atas muka bumi ini, beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, beban jihad dan perjuangan di medan yang berbeda-beda. Beliau menghadapi hidup dalam keadaan menghadapi pertempuran yang terus-menerus dan tanpa henti di medan yang berbeda-beda. Saudara kaum muslimin, beliau terus melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat beliau lengah sejak beliau mendengar panggilan langit nan agung yang beliau terima darinya, tugas yang mendebarkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau atas seluruh manusia dengan balasan yang banyak. Saudaraku kaum muslimin, karena itu wajib bagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Cinta yang berkonsekuensi 4 perkara. Yang pertama adalah ta'atu fima amar, mentaati apa yang diperintah oleh Nabi kita SAW. Yang kedua adalah tasdiqu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, wajtinabu manha anhu zajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah, yang keempat, agar Allah tidak disembah illa bima syara', kecuali apa yang telah disyariatkan atau yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah dia makna dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.